Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana fokusnya adalah di Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Market luar biasa volatile. Ya, kemarin sempat ada yang komen, Bang, kayaknya ada orang yang ngerti volatile. Banyak orang kayaknya berpikir volatile itu ngedump. No, ya volatile itu bukan ngedump. Ya, volatile itu bisa naik dan turun dalam waktu yang cepat. Gitu. Makanya kenapa kalau kita bisa di sini ya, nih bintang 3 itu artinya apa? High volatility expected. Gitu. Bisa naik dan turun dalam waktu yang cepat. Begitu. Jadi volatile itu bukan dump, ya. Volatile itu bisa naik dan turun dalam waktu yang cepat. Dan ngomongin soal high volatility, kemarin initial jobless claim sepertinya men-trigger pergerakan yang cukup ekstrim dari market, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, sebelumnya kan santai nih, BTC kurang lebih di sekitar 100 ribuan, ya sempat 102 ribu, naik lagi 103 ribu, ya dan seterusnya. Di setengah 9 mulai terjadi gejolak dan boom. Ya, jadi before, after, ya setelah keluar data penting. Apakah cuma gara-gara ini doang bang? Gara-gara initial jobless claim membuat market down separah ini? Nggak juga menurut gua, ya. Tapi ini adalah triggernya menurut gua. Trigger dari si drop BTC sampai ke angka 92.092 begitu ya. Nah, karena data ini ada volatility, market mulai bergerak, saat bergerak disitulah terjadi likuidasi. Dan ngomongin soal likuidasi, ini rekor ya. Dalam 24 jam terakhir 174.000 traders terlikuidasi, total likuidasinya mencapai 966 juta US dollars hanya dalam 24 jam terakhir. Rekor ya, terakhir kali yang paling besar pernah gue bahas dalam DCWT itu 500 juta. Sekarang basically kayak nyaris ngedouble, 964 juta ya. Gila. Ini artinya apa? Terlalu banyak orang yang overconfident, dan overconfidentnya lebih ke long ya. Jujurnya gue nggak ngerti loh. Kalau dipikir-pikir gitu ya. Kalau misalkan gitu, lu agresif ya, lu buka posisi long dari tanggal 4 Desember nih, retest 1, retest 2, lu hold posisinya. Kemarin BTC udah sampai nembus 100 ribu. Nah gue penasaran sama orang yang terlikuidasi nih posisi long. Lu target TP-nya di mana? Kalau lu di upper band, kena di upper band. Ya, 100 ribu otomatis kena. Ya, jadi gue sebenarnya bingung gitu. Orang-orang kok masih banyak yang bisa terlikuidasi posisi longnya. Karena kalau kita ngomongin setup, at least setup gue, ya, lu harusnya nggak akan harusnya nggak akan liquid gitu, karena target TP lu semua kena gitu. Lu mau pilih yang mana ya? 99.000 struktur kena ya. Angka psikologi 100.000 kena. Upper band kena. Ya artinya apa? Udah serakah. Simple. Serakah sampai udah dikasih 103.000 USD aja gitu ya. Per Bitcoinnya 103.000 loh ya, nembus 3.000 USD daripada target. Masih kena liquid. Begitu. Nah, ini mungkin jadi wake up call bagi lo yang kemarin buka posisi long dan masih kena liquid. Kok bisa? Kenapa buka? Ada SOP nggak? Atau ngasal? Gitu. Hati-hati, karena kalau lu ngasal di market, lu akan masuk ke dalam statistik ini. Begitu. Ini bukan statistik cut loss loh, ya. Bukan, ini statistik likuidasi. Ya, artinya posisinya bangkrut, ditutup paksa. Lu keluar dapat surat cinta dari exchanger atau broker favorit lu. Begitu, ya. Jadi please reminder lagi ya dari gua, terutama untuk para trader futures, please punya SOP yang jelas. Kalau nggak punya SOP, ujung-ujungnya lu tuh kayak masuk ke medan perang, bugil, nggak pakai apa-apa. Lu kebayang ya, lu nonton film apa ya? Lu kebayang Lord of the Rings ya? Wah, tuh mereka lagi lagi naik kuda tuh, saling mau tabrakan ya. Tapi lu nggak pakai apa-apa. Itu lu matinya literally mungkin orang pertama yang mati di medan perang. Itu karena nggak ada protection. Nah, itu adalah orang yang masuk ke market tanpa SOP. Buat SOP, nggak harus sama kayak gue. SOP gue simple banget ya. Kadang-kadang dibilang terlalu simple. Retest 1, retest 2 disupport atau resisten, kita bisa buka long atau short. Kalau disupport ya berarti long. Target TP-nya di mana? Lo bisa pilih. Bisa struktur, boleh juga upper band, boleh juga lu mau angka psikologis ya, boleh, terserah lu ya. Nah, tapi intinya apa? Punya SOP. SOP yang jelas. Masuknya tahu, keluarnya tahu. Kalau cuma tahu masuk nggak tahu keluar, hancur. Gitu. Ya. Jadi please bagi lu yang pengen trading futures maupun trading sebenarnya spot pun sama ya, tapi kalau spot kan mungkin lu target TP-nya masih bisa terus diingatkan. Kalau futures it's very fast. Begitu. Jadi terutama untuk trader futures,
punyalah SOP masuk dan keluar market yang jelas. Karena kalau keluar masuknya nggak jelas, lu akan masuk ke sini. Suka nggak suka seperti itu. Ya. Oke, gila sih. Gue jujurnya masih gue masih sedikit kaget. 960 jutaan hanya dalam 24 jam. Itu duit loh. Duit segitu ke likuidasi dalam sehari, ya. Udah mau mendekati 1 miliar. Gila, ya. Dan ya ini sekali lagi reminder bahwa economic calendar mungkin nggak selalu membuat market ekstrim gejolak, ya. Tapi kayak seperti yang kita bisa di sini, initial jobless claim bisa menjadi trigger untuk kapitulasi. Begitu akhirnya, ya, menjadi trigger untuk pergerakan yang lebih gila lagi. Begitu. Ya, jadi karena volatility mulai banyak yang kena long squeeze dan bread sampai ke bawah sini. Ya. Oke. Ya, gue sangat berharap keluarga TCI nggak ada yang masuk ke dalam statistik ini. Begitu, karena DCWT sesi pertama pun kemarin gue udah ingetin, ya, wejangan gue tuh satu untuk para newbies. Don't chase pumps. Ini market udah nge-pump. Jangan dipaksain kalau belum ada setup. Ya, belum ada buy limit yang lagi di retest, ya jangan dipaksain. Begitu. Dan buat lu yang dengerin ujangan itu, ya, lu udah dapat 2 buy limitnya. Di 97.500 dapat, MA20 juga dapat. Nah, kebayang kalau lu maksain beli di pucuk. Maksain beli waktu dia ngepam. Itu statistically speaking lebih hancur dibandingin lu profit. Gitu. Oh, tapi bang, siapa tahu bisa gini bang. Abis ngepam naik lagi ke atas. Ya berapa kali abis kayak gini naik lagi. Gitu. Biasa abis ngepam tuh, ini udah bagus nih cuma kayak gini nih. Corrective movementnya cuma sideways. Yang sering kayak terjadi setelah ngepam, korektif. Ya. Bukan cuma sideways. Nah, pas corrective movement kayak gini, panik. Gitu. Ya karena kenapa? Itu udah gak tahu kenapa udah kayak paket hemat. Ya. Beli di pucuk, itu biasanya antara pakai uang panas atau all in. Atau bahkan dua-duanya. Ya, itu gak tahu kenapa tuh. Ya. Itu udah kayak paket hemat, selalu sepaket seperti itu. Aduh bang, gimana bang? Bang, gua hancur nih bang. Hah, kenapa hancur? Gua all in pakai duit panas di mana? Di sini. Selalu setelah ngepam gitu. Nah, makanya sekali lagi ini ada reminder untuk don't chase pumps for your own good. Karena resikonya itu nggak make sense. Resikonya itu nggak worth it. Begitu, ya. Jadi bisa lu chase pumps terus profit bisa, tapi risk reward ratio-nya nggak worth it. Itu sama aja kayak apa? Sama aja misalkan gini. Oh, gua mau misalkan jadi kita jadi perompak di laut, ya. Kalau misalkan kita berhasil ngerompak satu kapal, kan gila, itu untungnya gede banget. Iya, untungnya gede banget. Tapi kalau ternyata tuh kapal siap ada persenjataannya, ya lu mati. Nah, itu kan resikonya gede banget kan. Nah, gua nggak mau ambil resiko kayak gitu. Nah, harusnya orang juga nggak mau seperti itu kan. Ya, tapi faktanya di market orang menjadi perompak dari hari ke hari. Begitu, berharap kaya dalam sehari. Begitu, ya. Oke, next kita akan lihat dulu. Ini kan udah likuidasi ya, gila ya. Gila banget. Economic calendar untuk hari ini masih belum selesai, ya. Hari ini hari Jumat terakhir kita akan keluar data pamungkas, ya. Ada 3 sih sebenarnya, tapi yang paling pamungkas itu terakhir. Jadi ada average hourly earnings, ada juga non-farm payrolls, dan bosnya terakhir unemployment rate. Ya. Kenapa ini bosnya? Karena kita bisa lihat ya, labor market ini, ya kita lihat kemarin itu data initial jobless claim. Itu labor market dan men-trigger movement yang besar. Ya. Nah, apakah hari ini unemployment rate ini pasti akan membuat movement yang besar juga? Ya, kita nggak bisa bilang pasti. Ya. Tetapi faktanya kita sudah sering dengar bahwa sekarang di US bahkan The Fed pun lebih memperhatikan data labor market, lebih memperhatikan data pengangguran di US. Ya, walaupun labor market itu nggak cuma pengangguran, tapi kalau mau dibikin super kasarnya pengangguran, peningkatan pengangguran, nah itu yang paling sensitif di situ. Nah, ini akan keluar lagi. Jadi siap-siap. Buat lo yang punya posisi futures, ini sekali lagi bukan lip service ya, tapi buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat ke jam rawan ini 8:30 semua ya. Pertimbangkan untuk tutup posisi ya, terutama buat lo yang konservatif. Buat lo yang agresif minimal pasang SL. Minimal itu. Ya, SL-nya gimana? Lu setiap orang punya caranya masing-masing. Karena kalau gua kasih tahu cara gua, nanti orang bilang, "Wah, mending gini, Bang." Mending ya sok, terserah lo. Silakan punya SL, caranya bisa masing-masing ya, sama kayak SOP trading juga bisa beda-beda ya. Oke, itu untuk hari ini. Jangan lupa ya.
Selanjutnya kita akan ya kalau secara TA sih ya sebenarnya masih simpel-simpel aja sih ya. Secara TA ya dia kesannya gagal mempertahankan 100.000 ya. Ke reject oleh 99.071 USD ya, tapi untungnya MA20 masih nahan ya. Jadi ya itu mungkin silver liningnya. Puji Tuhan MA20 masih nahan ya. Oke. Selanjutnya kita masuk dulu ke inilah ya. Kayaknya udah sih beres ya. Oke lah. Gue udah ada kepanjangan juga depannya, jadi kita langsung aja masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Oke, kita masuk ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin bagi lo yang kemarin mungkin sport jantung nih ya, retest 1, retest 2, buka posisi short. Gue jujurnya nggak sempat buka karena ya ini geraknya lumayan cepat ya. Waktu peningkatan ini gue masih belum bangun ini. Jujurnya gue belum bangun nih waktu di tanggal 5 Desember kemarin nih ya. Jadi nggak sempat buka short. Tapi buat lo yang buka short sesuai SOP, gilanya ya kalau lu agresif kena target TP ya, mau di 97.500 mau di 20 kena. Tapi gila sih ini jujur, kalau gua buka posisi ini juga gua mungkin sedikit sakit perut ya. Tapi ya lagi-lagi ya, buat lu yang agresif ya profit ya. Ya tapi kalau buka posisi si shortnya sih nggak ya bisa dibilang untuk buka posisi shortnya sih bisa dibilang nggak ini ya, nggak terlalu agresif. Yang agresif itu adalah lebih ke target TP-nya begitu ya. Oke, itu untuk posisi short kemarin. Bang, bisa buka posisi long lagi nggak kalau hari ini terjadi retest kedua di EMA20? Bisa sebenarnya. Ya, jadi kalau hari ini terjadi retest kedua di EMA20, kita bisa buka posisi long. Target TP konservatif di 97.529, yang agresif di 99.071 ya. Nah, untuk posisi spotnya MA20 91.900-an dan 89.850-an ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya, kita sebenarnya udah bisa limit long maupun short hari ini ya, karena kemarin terjadi retest di resisten maupun di support ya. Jadi apabila hari ini terjadi retest kedua di angka 3.920, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 3.713. Nah, kalau sampai terjadi retest lagi, atau lebih tepatnya terjadi posisi short dan kita kena target TP, saat kena target TP kita juga bisa buka posisi long. Karena kemarin sudah terjadi retest pertama juga. Jadi kalau mau dibilang skenario paling enaknya kayak gini ya. Kebuka short, kena target TP, kebuka long, kena lagi atas. Wah, kalau udah kayak gitu luar biasa ya. Ya dibilang sering kejadian setup kayak gitu enggak, tapi kalau dibilang nggak pernah juga, ya nggak juga. Pada faktanya kemarinnya kejadian ya. Di daerah mana itu kejadiannya ya? Waduh, gue lupa kayaknya. Nah, daerah sini. Long dapat, short dapat
begitu ya. Tapi ya dibilang kalau sering sih ya nggak sering-sering amat sih kejadian kayak gitu ya. Oke, untuk posisi spotnya di angka 3.713, lalu selanjutnya di 3.624, dan yang terakhir di 3.541 ya. Oke, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, kayaknya gua akan ulang aja deh ujangan yang DCWT sesi 1 kemarin ya. Please don't chase pumps. Why? Ya ini dia alasannya ya, karena market bisa sangat volatile. Gini, kadang-kadang orang tuh suka lupa ya, kita tuh dikasih waktu setengah tahun lebih ya. Mungkin kasarnya nyaris 3/4 ya. Iyalah ya, lebih mendekati 3/4 tahun, market cenderung ya royo-royo katanya ya. Wah ya begitulah ya. Nggak terlalu volatile, ya bukan terlalu volatile, tapi nggak terlalu banyak movement yang gila dalam sehari. Ya, tapi ya, ingat, kita di kripto itu sebenarnya bisa sangat volatile. Gitu. Jadi jangan sampai berpikir kripto tuh selalu seperti di sini. Wah, santai-santai aja, enggak ya. Bisa terjadi movement yang gila. Nah, kalau lu nggak siap, ya masuk ke dalam statistik ini ya. So please do not chase pumps ya. Tunggu sampai terjadi SOP yang sesuai ya, baru lakukan ya. Bisa buy limit, bisa juga lu buka posisi futures dan lain-lain. Tapi jangan waktu lagi ngepump lu paksain beli ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan yang terakhir, salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai. Jadi jangan kebanyakan nabur hal buruk ya. Nanti kebayang kalau tua lu nuainya buruk semua ya. Aduh, luar biasa ya, nggak enak. Jadi ingat, taburlah hal baik sebanyak mungkin. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.